Bab 216, Wanita Tua Diusir. Gumen tidak bisa membayangkan hasilnya jika Guning tidak mengalahkan para penjahat itu. Bu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Guning segera menghibur ibunya. Jika wanita tua itu tidak bersikap tidak masuk akal, Guning tidak akan mengatakannya di depan umum. Dia tidak ingin mengecewakan ibu dan bibinya, dan juga tidak ingin membeberkan pengalaman buruknya di depan orang asing. Guking tidak bisa menahan tangisnya juga. Dia membentak wanita tua itu, "Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Pergi sekarang juga. Aku tidak punya ibu sepertimu." Pada saat itu, tidak ada yang menganggap perilaku Guking tidak pantas, karena wanita tua itu pantas mendapatkannya. Semua orang bersimpati pada Gumen, Guking dan Guning sekarang. Melihat wanita tua itu tidak bergerak sama sekali, Guking memerintahkan seorang manajer di sampingnya, "Manajer Chen, tolong bawa wanita tua ini keluar dan biarkan penjaga keamanan menanganinya. Jika dia berani menimbulkan masalah lagi, hubungi polisi." Tentu. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun diikuti oleh beberapa pria keluar tanpa penundaan. Mereka dengan kasar menarik wanita tua itu ke arah luar. "Guking, beraninya kamu melakukan ini padaku? Aku ibumu." Wanita tua itu belum pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya. Dia gemetar karena marah dan kaget, tapi gagal melawan. Saat Manajer Chen dan pria lainnya menangkap wanita tua itu, menariknya keluar, dua penjaga keamanan yang telah diberitahu tiba. Manajer Chen kemudian menyerahkan wanita tua itu kepada penjaga keamanan dan dengan singkat memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, dua petugas keamanan memaksa wanita tua itu pergi tanpa ragu-ragu. Wanita tua itu diusir, dan kerumunan itu bubar setelahnya. Pelanggan yang sedang melakukan perawatan kulit tidak pergi hanya karena drama tersebut, tetapi menghibur Guking dan Gumen sebelum mereka melanjutkan. Rupanya, Guking dan Gumen sama-sama dikagumi oleh staf dan pelanggan mereka. Wanita tua itu terus mengumpat saat keluar dari pusat perbelanjaan. Kedua penjaga keamanan tidak membiarkannya pergi sampai mereka berada di luar, tetapi mereka tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian pada wanita tua itu kalau dia mencoba masuk dan menimbulkan masalah lagi. Meskipun wanita tua itu marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa di bawah pengawasan penjaga keamanan. Dia menelepon Gukin Siang, memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Wanita tua itu terus menyalahkan Guking, Gumen dan Guning, dan tidak berpikir bahwa itu adalah kesalahannya sama sekali. Gukin Siang terkejut dengan kelakuan bodoh ibunya, dan meminta ibunya segera kembali ke rumah. Apa yang telah dilakukan ibunya sangat memalukan, dan Guking serta Gumen mendapat dukungan Nyonya Hao sekarang. Keluarga Gu hampir tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Hao. Wanita tua itu tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tapi dia mendengarkan Gukin Siang dan kembali ke rumah. Dia memutuskan untuk menunggu kesempatan lain. Ketika wanita tua itu kembali ke rumah, Lin Lijuan segera mengerti bahwa dia telah gagal. Lin Lijuan sangat kecewa. Namun, dia tetap bertanya, "Bu, bagaimana kabarnya?" Dia ingin tahu bagaimana Guking dan Gumen berhasil menangani wanita tua itu. "Guning yang BSTRD. Dia bilang uang Gumen tidak ada hubungannya denganku. Dia bahkan hanya mengizinkan Guking dan Gumen memberiku 1.000 yuan setiap bulan." "Saya bukan seorang pengemis," kata wanita tua itu dengan marah. Meskipun dia sudah menjalani kehidupan yang baik di tempat Gukin Siang, dan bahkan memiliki tabungan sekitar 100.000 yuan, dia hanya ingin menyita uang Gumen dan Guking. "Guning." Lin Lijuan sangat marah saat mendengar nama Guning. Jika bukan karena Guning, Gu Xiao tidak perlu pindah ke sekolah lain. Ujian masuk perguruan tinggi nasional sudah dekat, dan perpindahan sekolah dapat mempengaruhi pembelajaran Gu Xiao. Tidak ada gunanya dan tidak ada gunanya membicarakan alasan dengan orang yang egois, karena dia begitu egois dan tidak peduli sama sekali pada orang lain. Itu salahnya, tapi dia tetap menyalahkan orang lain atas hal itu. Wanita tua itu tidak bisa tenang. Dia kembali ke kamarnya, menelepon Gu Qinyang, dan menceritakan semuanya. "Apa? Guking dan Gumen kayak sekarang? Mereka mengakuisisi salon kecantikan? Dari mana mereka mendapatkan uangnya?" Gu Qinyang sangat terkejut dan merasa cemburu saat mendengar berita itu. Guking dan Gumen selalu menjadi yang termiskin di keluarga Gu, tetapi sekarang mereka memiliki salon dengan aset jutaan yuan, sementara Gu Qinyang sendiri hanya memiliki 100.000 yuan.
Saya tidak tahu dari mana uang mereka berasal, tapi mereka tiba-tiba kaya sekarang. Itulah alasan mengapa mereka berhenti dari pekerjaannya, pindah ke tempat lain, dan bahkan menolak menjawab panggilan kami. Mereka benar-benar melupakan kita, wanita tua itu mengeluh. Gu Qinyang benar-benar tahu apa yang disukai ibunya. Dia pasti mengatakan sesuatu yang buruk dan diusir oleh Gu Qing dan Gu Men. Namun, dia juga marah pada Gu Qing dan Gu Men karena mereka juga meninggalkan dia begitu mereka menjadi kaya. Dia merasa seperti kehilangan rasa hormat dari kedua saudara perempuannya. Karena itu dia segera menelepon Gu Qing setelah dia menutup telepon dengan ibunya. Gu Qing mengerti mengapa Gu Qinyang meneleponnya. Dia tidak ingin menjawabnya pada awalnya, tetapi dia juga jelas bahwa jika dia tidak menjawabnya, dia akan terus meneleponnya selamanya. Dia tidak bisa mematikan teleponnya, karena dia sedang menjalankan bisnis sekarang. Pada akhirnya, Gu Qing menjawabnya. Menghadapi pertanyaan Gu Qinyang, Gu Qing membantah menggunakan apa yang dikatakan Gu Ning kepada wanita tua itu. Dia bahkan bertanya kepada Gu Qinyang apakah dia akan tetap diam jika wanita tua dan keluarga Gu Qinxiang mempermalukan mereka seperti biasa. Wanita tua itu mengincar Gu Men dan Gu Ning, tapi dia juga membenci dan selalu mengumpat pada Gu Qing juga. Oleh karena itu, Gu Qing tidak memiliki perasaan yang baik terhadap ibunya, tetapi memiliki hubungan dekat dengan Gu Men. Tentu saja, Gu Qing berdiri bersama Gu Men dan Gu Ning. Gu Qinyang tidak tahu harus berkata apa, karena dia sudah terbiasa mendiskriminasi Gu Qing dan Gu Men. Terutama ketika Gu Qing menikah dengan Jiangsu yang miskin, dan Gu Men hamil sebelum menikah, Gu Qinyang semakin membenci mereka. Namun, dia hanya menertawakan Gu Men dan Gu Qing, dan tidak melecehkan mereka. Ibunya lah yang selalu memperlakukan mereka dengan tidak adil. Gu Ning berada tepat di sisi Gu Qing. Dia menyuruh Gu Qing untuk memberikan telepon padanya. Gu Ning lalu berkata, "Paman, ini Gu Ning. Aku memanggilmu pamanku hanya karena tidak ada dendam yang besar di antara kita. Dan izinkan aku memberitahumu ini, kecuali keluarga bibiku, aku benci semua anggota keluarga Gu lainnya. Kami belum memutuskan hubungan keluarga Anda, namun bukan berarti kami tidak akan memutuskannya. Anda mungkin berpikir saya terlalu sombong, tapi itulah kenyataannya. Anda sebaiknya menghadapinya. Jika kamu masih menganggap ibuku dan bibiku sebagai saudara perempuanmu, tolong berhenti mencampuri urusan pribadi kami. Jika kamu ingin membuat rencana melawan kami seperti keluarga Gu Qinxiang, aku akan membayarmu kembali." Saya tidak hanya mengatakan itu. Gu Xiaoxiao adalah contoh yang bagus. Bab 217, Bersaing untuk seorang pria. Gu Ning mengutarakannya dengan tenang, tapi Gu Qinyang cemas. "Apa yang kamu lakukan pada Xiaoxiao?" Gu Qinyang bertanya. "Gu Xiaoxiao menggunakan beberapa kejahatan untuk memperkosaku, tapi aku tahu kungfu dan aku menghajar mereka hingga jatuh. Dia kemudian dikeluarkan oleh sekolah kami. Saya menyebarkan berita itu ke seluruh kota F, dan tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Dia harus meninggalkan kota F. Saya tidak menelepon polisi dan menjebloskannya ke penjara, namun keluarganya tetap menyalahkan saya. Saya tidak peduli dengan mereka sekarang. Jika ada yang berani menyakitiku, aku pasti akan membalasnya." Gu Ning tidak keberatan memberitahu Gu Qinyang detailnya, karena dia berencana mengingatkannya untuk berperilaku baik. Gu Ning tidak punya niat untuk memisahkan keluarga Gu Qinyang, untuk saat ini. Keluarga Gu Qinyang mengundang Gu Qing dan Gu Men untuk makan bersama ketika mereka berada di kota F terakhir kali, yang berarti Gu Qinyang masih memperlakukan Gu Qing dan Gu Men sebagai keluarganya, meskipun dia tidak menyukai saudara tuanya. Gu Ning tidak peduli dengan keluarga Gu, tapi juga mereka adalah keluarga Gu Qing dan Gu Men. Meskipun Gu Qing dan Gu Men sudah kecewa pada mereka, mereka masih kehilangan perhatian dan kasih sayang dari keluarga mereka yang jauh di lubuk hati mereka. Selama Gu Qinyang berperilaku baik, Gu Ning tidak akan memotongnya. Namun, jika dia bersekongkol melawannya seperti keluarga Gu Qinxiang, Gu Ning juga tidak akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Gu Qinyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Gu Qinxiang hanya terkejut bahwa Gu Xiaoxiao telah membuat kesal seorang siswa dari keluarga berkuasa. Jadi Gu Xiaoxiao pindah ke kota lain demi keselamatannya sendiri. Jika apa yang dikatakan Gu Ning benar, Gu Xiaoxiao benar-benar jahat, tapi Gu Ning juga tidak sederhana jika dia mampu menyebarkan berita ke seluruh kota. Meskipun Gu Qinyang masih meragukan kemampuan Gu Ning, dia tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu.
Karena itu dia tidak mau terlibat dalam kekacauan ini untuk saat ini. Gu Qinyang egois dan merasa iri pada Gu Qing dan Gu Men karena mereka tiba-tiba menjadi kaya. Namun, dia juga tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia memang tidak punya hak untuk terlibat. Hauran kembali ke sekolahnya dan memberitahu teman-temannya apa yang telah dilakukan ibunya. Ibunya bertanya untuk ikut makan dan berteman dengan putri temannya. Tanpa diduga, putri teman ibunya ternyata adalah bosnya. Semua teman bercanda bahwa Hauran dan Guning dimaksudkan untuk menjadi teman yang baik. Sore harinya, Guning punya janji dengan An Qian untuk makan malam bersama. Seorang Qian sedang tidak bertugas setelah pukul 17.30, dan rumah sakit pusat tidak jauh dari pusat kota. Hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke sana dengan mobil. Guning tiba di restoran sebelum jam 17.30, dan An Qian tiba beberapa saat kemudian pada jam 17.40. Ning. Seorang Qian sangat senang melihat Guning. Hai. Guning segera berdiri untuk menyambutnya. Kamu akhirnya memanggilku keluar. Saya sudah menunggu telepon Anda. Ujian masuk perguruan tinggi nasional sudah dekat, dan saya takut mempengaruhi pembelajaran Anda jadi saya tidak berani menelepon Anda. An Qian sedikit mengeluh. Guning merasa sedikit malu. Dia sama sekali tidak sibuk belajar. Sebaliknya, dia sibuk terbang ke kota G untuk urusan bisnis. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, tapi aku meneleponmu segera setelah aku ada waktu luang, jelas Guning. Baiklah, aku memaafkanmu, kata An Qian. Dia tidak terlalu marah pada Guning, karena dia mengerti bahwa Guning sebagai siswa senior harus disibukkan dengan belajar dan tugas sekolah. Apa yang ingin kamu miliki? Guning menyerahkan menunya kepada An Qian. Seorang Qian mengambilnya dan membacanya sebentar. Saya rasa saya ingin steak, fillet, matang sedang, dan saus lada hitam. Aku akan mendapatkan yang sama, kata Guning. Oh, aku membawakanmu hadiah, kata Guning sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil dari ranselnya. Hadiah untukku? Seorang Qian terkejut, tapi dia tidak langsung mengambil kotak itu. Apa itu? Dia mengerti bahwa Guning mengiriminya hadiah karena dia telah menjaga Gumen, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Guning untuknya. Jika itu hanya hadiah biasa, dia akan menerimanya, tetapi jika terlalu mahal, dia tidak akan menerimanya. Guning tahu apa yang ada dalam pikiran An Qian, jadi dia berbohong, hanya liontin giok. Itu tidak mahal sama sekali. Saya pergi ke kota G beberapa hari yang lalu dan membelinya karena indah. Sejak Guning berkata demikian, An Qian tidak menolak. Terima kasih. Saat dia melihat liontin giok berbentuk daun, An Qian sangat menyukainya. Wow! Cantik sekali. Dia memakainya setelah itu, dan bahkan mengambil foto dengannya. Seorang Qian tidak tahu banyak tentang batu giok, jadi dia tidak tahu tentang jenis, maupun levelnya. Setelah makan, mereka pergi berbelanja bersama. Guning tidak sibuk hari ini, jadi dia senang bisa ditemani An Qian. Saat Guning dan An Qian memasuki toko, 3 wanita muda berusia sekitar 26 tahun juga masuk. Namun, ketika mereka melihat An Qian, ekspresi mereka semua berubah. Salah satu dari mereka berkata dengan masam, "Oh, bukankah ini Dr. An?" Kebetulan sekali. Melihat ketiga wanita itu, An Qian juga tidak senang. Ada ketidaksabaran dan kebencian di matanya. Seorang Qian langsung mengabaikan mereka. Seorang Qian. Di mana sopan santunmu? Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan dan mengabaikan kami? Wanita itu bertanya dengan sinis. Kali ini, An Qian tidak bisa tinggal diam lagi. Dia memandang wanita itu, berkata dengan dingin, Chen Mengqi, menurutku kamu tidak memenuhi syarat untuk menilai sopan santunku. Tidak bisakah kamu memperlakukanku sebagai orang asing? An Qian, aku ingin melakukannya, tapi aku tidak bisa karena kamu mendekati laki-laki. Chen Mengqi mengatupkan giginya karena marah. Mendengar itu, Guning sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak percaya An Qian akan melakukannya, dia tidak bisa langsung mengambil kesimpulan sebelum dia mengetahui detailnya. Chen Mengqi, kamu gila. Aku tidak pernah berkelahi dengan laki-lakimu. Lei Zhengyu bukan laki-lakimu. Anda tidak bisa mendapatkannya karena Anda tidak pantas mendapatkannya. Dia tidak menyukaimu, dan kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Bentak Qian. Saat ini, Guning mengerti apa yang sedang terjadi sampai batas tertentu.
Bab 218, Cermin Perunggu. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan menolakku. Kamu tahu dia menyukaimu, tapi kamu tidak menyukainya, lalu kenapa kamu harus begitu dekat memberikan dan memberikan harapan? Chen Mengqi mengkritik. Chen Mengqi, pertanda kamu konyol? Itu tidak ada hubungannya denganmu jika aku tetap dekat dengannya. Dia bukan pacarmu, dan kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan pribadinya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Chen Mengqi mengatakan hal itu padanya, An Qian masih berpikir konyol setiap kali dia mendengarnya. Meski begitu, dia bilang dia hanya menyukaimu. Chen Mengqi cemburu. Terus? Itu tidak ada di rumahmu, jawab An Qian. Kamu, Chen Mengqi tidak tahu bagaimana membalas. Yang menyukai Lei Zhengyu memang tidak menguasainya dengan dia, tapi karena Lei Zhengyu hanya menyukai An Qian dia tidak punya kesempatan. Dia hanya bisa menyalahkan dan membenci An Qian. Saat itu, seorang pramuniaga berjalan mendekati dan mengingatkan mereka. Tolong jangan berdebat di toko kami. Ada konsumen lain di sini. Terima kasih. Selama nona ini menutup mulutnya, kami akan baik-baik saja. Kata seorang Qian. Itu salah Chen Mengqi, bukan kesalahannya. Selama Chen Mengqi tidak mengganggunya, dia tidak akan berdebat di depannya di depan umum. Setelah itu, An Qian mengabaikan Chen Mengqi, berbalik untuk berbelanja pakaian. Meski suasana hati An Qian mempengaruhi, dia tetap tertarik dengan pakaian modis di depan matanya. Seorang Qian menunjuk gaun yang tergantung di dinding. Tolong biarkan aku mencoba yang ini. Chen Mengqi sangat marah, tapi ini bukan saat yang tepat untuk terus berdebat. Dia sudah kehilangan mukanya, jadi dia segera pergi. Setelah Chen Mengqi pergi, An Qian berkata kepada Guning, saya bertemu Lei Zhengyu ketika saya baru berusia 10 tahun. Keluarga kami telah saling kenal selama beberapa generasi. Lei Zhengyu dan aku bukan keluarga, tapi kami lebih dari sekedar keluarga. Hanya ada seorang gadis di keluargaku, jadi dia selalu menjagaku seperti dia adalah kakak laki-lakiku. Jadi aku terbiasa memiliki dia di sisiku sebagai kakak laki-laki. Aku tidak bisa merasakan sayangnya aku untuk saat ini, tapi aku juga tidak akan lari darinya. Dia juga tahu bahwa dia hanyalah kakak laki-laki di mataku, tapi dia tidak mau menyerah. Dalam hal ini, kami memiliki kesepakatan. Jika saya tidak bisa bertemu pria yang saya cintai sebelum saya berusia 30 tahun, kami akan menikah. Aku tahu ini tidak adil padanya, tapi aturan dalam cinta memang tidak adil. Orang yang jatuh cinta lebih dulu akan kalah. An Qian menceritakan semuanya pada Guning, karena dia perlu berbicara dengan seseorang sekarang. Guning setuju dengan An Qian atas apa yang dia katakan. Aturan dalam cinta memang tidak adil. Orang yang jatuh cinta pertama kali kalah. Setidaknya, An Qian dan Lei Zhengyu benar-benar peduli satu sama lain, meski mereka lebih memperlakukan satu sama lain seperti keluarga. Meski begitu, romansa dan cinta pun bisa menjadi kasih sayang keluarga setelah menikah. Fakta bahwa An Qian membuat perjanjian dengan Lei Zhengyu membuktikan kemungkinan bahwa dia dan Lei Zhengyu akan menjadi keluarga. Ning, ayo dan lihat. Jika ada yang kamu inginkan, izinkan aku membelikannya untukmu, kata An Qian. Pakaian di toko ini adalah merek kelas menengah, dan tidak terlalu mahal, jadi Guning tidak ragu-ragu. Dia memilih topi yang dia sukai. Menurutku topi ini lumayan. Seorang Qian membeli sweater, mantel, dan rok. Kemudian, An Qian dan Guning berpisah setelah berbelanja. Guning tidak segera pulang ke rumah, tetapi pergi ke Gunung Yuntai. Dia telah menunda perburuan begitu lama, dan dia memutuskan untuk melihatnya karena dia punya waktu luang sekarang. Tidak ada orang yang mendaki gunung pada malam hari, jadi di Gunung Yuntai cukup sepi. Tidak ada benda berharga juga, jadi tidak ada yang bertugas di malam hari. Ada kamera di pintu masuk, tapi keadaan di sekitarnya gelap gulita. Guning dengan mudah masuk ke dalam dengan memanjat tembok. Meskipun saat itu malam, Guning memiliki mata giok untuk membantunya melihat dengan jelas. Dia berlari ke puncak dalam waktu 1 jam 20 menit lalu dia dengan cepat mengambil tali dari ruang mata telepati, dan mengikatnya di suatu tempat sebelum turun. Dia berhenti ketika dia menemukan gua itu, dan menggunakan mata gioknya untuk memeriksa bagian dalamnya, kalau ada sesuatu yang berbahaya. Tidak ada bahaya yang terlihat. Setelah itu, Guning menggunakan alat tersebut untuk mengungkit lapisan luar tebing. Tidak ada orang di sekitar, jadi dia tidak takut membuat keributan.
Ada retakan di tebing, dan setelah beberapa saat, retakan itu semakin melebar. Gunning hanya membutuhkan celah yang cukup lebar untuk membiarkannya masuk. Sekitar 1 jam kemudian, celah itu menjadi celah yang lebar. Gunning berhasil masuk ke dalam, langsung menuju ke sumber kekuatan. Dia berjalan ke depan sejauh 20 meter dan sampai di sebuah gua seluas 10 meter persegi. Dekorasinya sangat sederhana. Yang ada hanya tumpukan kayu dan panci dengan beberapa mangkuk pecah di salah satu sisinya. Di sisi lain terdapat tikar jerami dengan beberapa helai pakaian yang sudah menjadi compang-camping, dan bingkisan besar seukuran bantal. Kekuatannya berasal dari bungkusan itu, artinya benda-benda kuno itu pasti ada di dalamnya. Gunning tidak langsung membuka bungkusan itu. Sebaliknya, dia menggunakan mata gioknya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kalau ada ular atau tikus. Gunning berani, tapi dia masih takut pada ular dan tikus. Beruntung yang ada hanya perhiasan, bungkusan uang kertas, dan porselen. Jadi Gunning maju untuk membukanya. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari benda-benda ini di dalam gua, jadi dia memasukkannya ke dalam ruang telepati matanya dan berencana untuk mempelajarinya ketika dia sampai di rumah. Setelah itu, Gunning pergi dengan cara yang sama seperti saat dia datang. Ketika dia akhirnya sampai di rumah, waktu sudah hampir jam 12 siang. Gumen tahu bahwa Gunning pergi menemui Anqian hari ini, jadi dia mengira keduanya telah bersama sepanjang hari dan tidak bertanya lebih jauh. Gunning langsung menuju ke dalam, mengeluarkan benda-benda kuno satu persatu. Mereka semua adalah pejabat korup di dinasti Qing, namun beberapa di antaranya mungkin berasal dari dinasti lain sebelum Qing. Gunning terlebih dahulu menyimpan perhiasannya, dan memeriksa cermin perunggu terlebih dahulu. Dia telah membaca pengantar tentang hal itu dari buku barang antik. Cermin perunggu berasal dari dinasti Shang dan Youo, namun penggunaan cermin perunggu pada dinasti Shang tidak bersifat universal. Itu adalah barang langka dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berketinggian tinggi. Kemudian, ini menjadi populer pada periode negara-negara berperang, dan menjadi lebih halus pada masa dinasti Han dan Tang. Cermin perunggu bervariasi pada periode yang berbeda. Pada zaman Yin Shang, ukurannya kecil, dan bagian belakang cerminnya dihias secara geometris. Pada periode Youo, umumnya polos, tetapi bentuk tombolnya bervariasi. Dan ada beberapa cermin perunggu pada periode musim semi dan musim gugur. Kebanyakan dari mereka memiliki punggung polos, dan beberapa dihiasi dengan gambar harimau, rusa, dan burung. Bab 219, Mutiara Bercahaya Malam. Selama periode negara-negara berperang, cermin perunggu diproduksi dalam jumlah besar. Selama periode ini, cermin perunggu lebih halus dan ringan serta kancingnya kecil dan tipis. Umumnya dekorasi dengan pola-pola halus. Yang paling umum adalah pola gunung, pola naga dan phoenix, pola mosaik, pola busur kontinu, pola berlian dan lain sebagainya. Cermin perunggu pada dinasti Han umumnya tebal dan berat, dan seringkali terdapat tulisan kata-kata keberuntungan di cermin. Kancing cermin sebagian besar berbentuk setengah bola, dan dudukan kancing berbentuk kesemek sangat populer. Pada saat itu juga terdapat semacam cermin transmisi cahaya yang disebut cahaya melihat matahari. Saat permukaan cermin terkena sinar matahari, dinding memantulkan pola yang sesuai dengan bagian belakang cermin. Dari pertengahan dinasti Han hingga dinasti Wei dan Jin, terdapat potret dan cermin ramalan. Dinasti Tang merupakan masa puncak perkembangan cermin perunggu di negeri ini. Tidak hanya halus, tetapi juga merusak mode cermin tradisional perunggu tradisional sebagai kancing melingkar. Ada banyak bentuk seperti cermin persegi, belah ketupat, bunga matahari, dan cermin genggam. Polanya juga menjadi bervariasi dan berwarna-warni, seperti kupu-kupu, anggur, burung dan binatang, serta karakter cerita. Pada periode ini, cermin datar berwarna emas perak juga muncul. Pada dinasti Song, teknik pembuatan cermin secara bertahap mulai menurun. Cermin pada dinasti Song sebagian besar terdiri dari bunga kusut dan peoni. Huzhou adalah pusat pembuatan cermin paling terkenal. Cermin punggung mereka seringkali ditandai dengan cermin bengkel. Cermin perunggu di tangan Gunning sangat indah dan ringan. Kancingnya kecil, dan ada pola berlian di atasnya. Itu pasti berasal dari periode negara-negara berperang. Mengenai harganya, Gunning tidak dapat memikirkannya, tetapi nilainya pasti beberapa juta yuan. Benda purbakala berikutnya adalah sebuah toples porselen tipis berwarna putih dengan tinggi 10,3 cm, diameter 5,2 cm,
dan diameter bawah 6,6 cm. Stoples porselen itu setipis selembar kertas. Warnanya ringan dan berkilau dengan lukisan indah, glasir kuning, dan pola anggur. Periode Yongle tercatat paling bawah. Toples porselen putih tipis ini pasti berasal dari zaman Yongle, dan jarang ditemukan. Mangkuk porselen putih tipis biasanya bernilai puluhan juta yuan, jadi nilai toples porselen ini seharusnya lebih tinggi lagi. Guning berpikir mungkin nilainya setidaknya 7 atau 8 juta. Dia sangat senang sekarang. Lalu ia mengeluarkan banyak piring, antara lain piring pastel, piring biru putih, dan lain sebagainya. Semuanya bernilai jutaan yuan. Setelah itu ada potongan kaligrafi juga. Salah satunya berasal dari pelukis, kaligrafer, dan penyair terkenal Tang Yin di dinasti Ming, dan disebut Hibiscus by Water. Nilainya juga beberapa juta yuan. Yang lainnya adalah Luo Shenfu dari kaligrafi, pelukis dan penyair terkenal Zhao Mengfu yang lahir antara akhir dinasti Song dan awal dinasti Yuan. Nilainya mulai dari setidaknya beberapa juta yuan hingga lebih dari puluhan juta yuan. Di pasaran, harganya akan lebih rendah. Namun jika dilelang, harganya akan jauh lebih tinggi. Guning berencana menjualnya di lelang. Yang lainnya adalah batangan emas dan perak, gelang emas, daun emas dan sebagainya. Liu Jiang benar-benar pejabat yang korup, dan dia mendapatkan begitu banyak barang yang sangat berharga. Guning sebenarnya ingin berterima kasih padanya. Ada juga kotak persegi dari kayu rosewood dengan tinggi sekitar 10 cm. Guning membuka kotak itu dan cahaya terang keluar. Guning ketakutan, dan secara naluriah membuang kotak itu. Itu jatuh di tempat tidur. Pada saat yang sama, Guning merasakan kekuatan yang kuat. Meskipun kekuatannya begitu kuat sehingga Guning tidak sabar untuk menyerapnya, dia menahan keinginannya dan memutuskan untuk menunggu sampai dia melihatnya dengan jelas. Saat Guning melihat apa yang ada di dalamnya, dia memutar matanya karena terkejut. Itu adalah mutiara yang bersinar di malam hari seukuran 2 butir telur. Nilainya setidaknya lebih dari 10 juta yuan. Selain nilainya, kekuatannya adalah yang terkuat yang pernah ditemui Guning. Mutiara yang bersinar di malam hari adalah permata langka, dan memiliki banyak julukan. Ia bisa menyerap esensi dan kekuatan dari bulan dan matahari dengan sendirinya. Artinya, selama Guning membawa mutiara bercahaya malam ini, dia bisa mengumpulkan kekuatannya secara otomatis. Mutiara bercahaya malam ini adalah benda paling berharga yang ditemukan Guning dari perburuan ini. Oleh karena itu, dia tidak akan menjual mutiara bercahaya malam ini, tetapi menyimpannya untuk digunakan sendiri. Ketika Guning menyerap kekuatan mutiara bercahaya malam ke dalam ruang mata telepati, ruang itu berubah dan menjadi 2 kali lipat lagi. Sekarang luasnya 4 meter persegi, dan transparansinya juga ditingkatkan. Setelah itu, Guning memasukkan semuanya ke dalam mata gioknya sebelum dia pergi tidur. Dia kekurangan uang sekarang, tetapi itu masih belum cukup meskipun dia menjual semua benda kuno. Jadi Guning memutuskan untuk melakukannya perlahan, dan menunggu lelang. Untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi di hari-hari berikutnya. Gu Qinxiang tidak membuat Gu Qing dan Gu Men mendapat lebih banyak masalah. Chen Xiao pergi menghadiri kelas, tapi dia selalu diasingkan oleh orang lain di sekolahnya. Teman-teman sekelasnya terus-menerus mengkritik perilaku buruknya dan dia hidup dalam kecemasan sepanjang hari. Dia telah melihat Guning beberapa kali, tetapi tidak berani bertemu dengannya. Namun, begitu Guning lewat, dia akan memelototinya, seolah dia akan membunuhnya. Chen Xiao sangat membenci Guning, tapi tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Di kota G, Real Estate Hongyun tidak melakukan apapun setelah Real Estate Shenghua mengakuisisi Jalan Shenyang. Mungkin terlihat seperti itu, tapi mereka sudah membuat rencana diam-diam. Karena Shenghua Real Estate belum mulai membangun gedung di Jalan Shenyang, Fang Changsheng berencana melakukan sesuatu di lokasi Shenghua Real Estate di kota F. Jadi, yang ada hanyalah kedamaian sebelum badai besar. Jade Beauty Jewelry juga bekerja dengan baik. Meskipun keuntungannya menurun setelah 3 hari pertama, penjualannya masih jauh lebih baik dibandingkan toko perhiasan biasa. Satu-satunya hal yang membuat Guning kesal adalah Leng Xiaoting telah menghilang selama beberapa hari, dan dia masih belum mendengar kabar apapun darinya. Dia khawatir, tetapi pria itu sedang memenuhi tugasnya, jadi dia tidak mau mengganggunya. Namun, keluarga Li tidak damai. Li Shenzhen mengunci diri di kamar selama 2 hari.
Dia tidak makan atau minum, yang membuat keluarganya ketakutan. Dia tidak mau membuka pintu, jadi Lee Senyu harus mendobraknya. Dia menemukan Lee Sensen hampir pingsan, dan segera mengirimnya ke rumah sakit. Keluarganya bertanya kepada Lee Sensen mengapa dia melakukan itu, tetapi Lee Sensen tidak menjawab sepatah kata pun. Keluarganya meskipun dia melakukannya karena Qin Yifan, tetapi itu tidak masuk akal, karena Qin Yifan telah berkali-kali menolak Lee Sensen, dan Lee Sensen tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya. Lalu mengapa? Keluarganya gagal mengetahui alasannya. Lee Senyu tiba-tiba teringat pada Su Jing, yang merupakan sahabat Lee Sensen, jadi dia menelepon Su Jing tanpa penundaan. Mengetahui apa yang terjadi pada Lee Sensen, Su Jing tidak terkejut sama sekali, karena kondisinya juga sangat buruk saat ini, tetapi untuk mencegah keluarganya mengetahuinya, Su Jing berusaha sekuat tenaga untuk makan di depan mereka. Jadi kondisi fisiknya tidak seburuk Lee Sensen. Bab 220, Kecelakaan di Lokasi Konstruksi. Dia sangat membenci Lin Wenchong dan Yuan Shen sehingga dia sangat ingin membunuh mereka, tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak praktis. Menghadapi pertanyaan Lee Senyu, Su Jing menjawab bahwa dia tidak jelas, tetapi dia akan mengunjungi Lee Sensen. Su Jing dengan hati-hati merias wajah untuk menutupi penampilan yang lemah sebelum meninggalkan rumahnya. Ketika dia tiba di rumah sakit, hanya ada Lee Senyu di sisi Lee Sensen. Su Jing berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Lee Sensen sendirian, jadi Lee Senyu keluar. Sensen, aku minta maaf. Jika aku tidak memanggilmu keluar untuk minum, itu tidak akan terjadi. Su Jing meminta maaf kepada Lee Sensen dengan tulus. Lee Sensen tentu saja membenci Su Jing karena seperti yang dia katakan, jika dia tidak mengajaknya minum, hal itu tidak akan terjadi. Meski begitu, dia setuju untuk minum bersama mereka sendirian, dan Su Jing juga menjadi korbannya. Lee Sensen tetap diam, jadi Su Jing tidak tahu harus mengatakan apa selanjutnya. Setelah beberapa lama, Lee Sensen membuka mulutnya. Su Jing, apakah kamu ingin membalas dendam? Ya tapi bagaimana? Su Jing terdengar kesal. Mereka memiliki video dan foto di tangan mereka. Selama mereka mati, tidak akan ada yang mengetahuinya, kata Lee Sensen. Ada rasa membunuh di mata yang kosong. Mendengar itu, Su Jing gemetar. Bagaimana mereka bisa mati? Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Lee Sensen tentu saja memahami apa yang ada dalam pikiran Su Jing, dan dia juga memiliki pemikiran yang sama. Tenang, kami akan baik-baik saja. Saat makan siang pada hari Kamis, telepon Guning tiba-tiba berdering. Melihat penelepon itu, wajah Guning langsung bersinar. Hai, katanya dengan nada lembut. Reaksi Guning yang tidak biasa meningkatkan rasa penasaran yang lain. Sepertinya bos mereka sedang jatuh cinta. Apa kamu sudah makan? Leng Xiaoting bertanya dengan lembut. Ya, aku sedang makan sekarang. Bagaimana kabarmu? Guning bertanya. Belum, tapi segera, kata Leng Xiaoting. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Guning bertanya. Ya, tapi saya masih sibuk dengan pekerjaan lain, jadi saya tidak bisa datang menemui Anda sekarang, jawab Leng Xiaoting. Tidak apa-apa. Bekerjalah dulu, dan kita bisa bertemu saat kamu ada waktu luang. Guning memahaminya. Setelah beberapa saat, mereka menutup telepon. Kemudian Guning menyadari bahwa Chu Peihan dan yang lainnya sedang mengamati wajahnya, mencari gosip. Guning sedikit panik. Bos, apakah kamu sedang jatuh cinta? Chu Peihan mendekati Guning. Sisanya juga menatap dengan rasa ingin tahu yang membara. Ya, kata Guning dengan sigap. Benar-benar? Wow! Mereka semua terkejut dan langsung mengepung Guning. Bos, seperti apa rupanya? Apa yang dia lakukan? Apakah kamu punya fotonya? Dia tampan, seorang perwira militer, dan tidak. Saya tidak punya fotonya, jawab Guning. Mereka heboh mendengar pacar bos mereka itu tampan. Dan mereka mengaguminya karena dia adalah seorang perwira militer. Namun, mereka kecewa karena tidak ada foto dirinya. Aku akan memperkenalkannya padamu di masa depan. Ayo, kita lanjutkan latihan setelah makan siang. Guning mengakhiri topiknya. Mereka kesal karena tidak bisa melihat foto pacar bos mereka, tapi mereka semua menantikan untuk bertemu dengannya. Saat kelas mereka akan dimulai,
Guning dan teman-temannya sedang dalam perjalanan menuju ruang kelas mereka. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di hadapan Guning. Seorang pekerja konstruksi bekerja pada tingkat yang sangat tinggi, tetapi tiba-tiba terjatuh. Dia berjuang selama beberapa detik sebelum dia mati. Guning tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gambaran seperti itu muncul di hadapannya? Mengapa ini terasa begitu nyata? Apakah itu kemampuan prediksi? Lalu di mana lokasi pembangunannya? Guning langsung memikirkan lokasi pembangunan real estate Shenghua yang sedang berlangsung. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika dia memiliki kemampuan prediksi, apa yang bisa dia prediksi mungkin ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dan yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah lokasi pembangunan real estate Shenghua. Hao-ran, bisakah kamu meminjamkan mobilmu kepadaku? Saya baru ingat bahwa ada sesuatu yang harus saya tangani saat ini, kata Guning kepada Hao-ran. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, jadi dia hanya bisa berbohong. Tentu. Hao-ran memberikan kunci mobil kepada Guning tanpa ragu-ragu. Mereka tidak bertanya apa yang akan dihadapi Guning. Guning mengambil kunci mobil, keluar tanpa penundaan. Ningning sedang terburu-buru. Apakah ada keadaan darurat? Yu Mixi sedikit khawatir. Sepertinya ini sesuatu yang penting, tapi menurutku bos itu bisa mengatasinya, kata Myuke. Meskipun mereka semua percaya pada Guning, mereka tetap merasa khawatir. Guning langsung berlari ke tempat parkir lalu mengemudikan mobilnya ke depan dengan kecepatan tinggi. Ia bahkan melebihi batas kecepatan, namun tidak melaju ke depan saat ada lampu merah, karena banyak mobil di depannya. Jadi mustahil baginya untuk melakukan hal itu. Untungnya, saat itu bukan jam sibuk, jadi lalu lintas tidak terlalu padat. Biasanya, dibutuhkan waktu 15 menit untuk berkendara ke sana, tetapi Guning tiba dalam waktu 10 menit. Mobil berhenti tiba-tiba di depan gerbang lokasi pembangunan. Penjaga keamanan di gerbang terkejut dengan suara tersebut, dan semua berlari keluar untuk melihat. Mereka mengeluh dalam hati sambil berpikir, mengapa gadis itu menghentikan mobilnya begitu terburu-buru? Guning keluar dari mobil dengan kartu Shenghua Real Estate di tangannya, berjalan menuju lokasi pembangunan. Seorang Guang Yao telah menyiapkannya untuk Guning sebelumnya, sehingga dia bisa memasuki perusahaan atau lokasi konstruksi kapan saja. Seorang penjaga keamanan memperhatikan bahwa dia adalah seorang siswa yang berseragam sekolah, jadi dia ingin berhenti. Tanpa diduga, begitu dia mendekat, Guning menunjukkan kartu pasnya. Penjaga keamanan tentu saja tidak percaya bahwa dia adalah pekerja di sini, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut karena dia memiliki izin tersebut. Jadi dia mengizinkan masuk. Namun, sebelum dia bisa masuk ke dalam, dia harus memakai helm. Saat Guning masuk ke lokasi konstruksi, dia berlari ke gedung yang muncul di gambar. Semua orang di sekitarnya bingung, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka memang tidak tahu bahwa kecelakaan akan segera terjadi, dan seberapa serius kecelakaan itu sepenuhnya bergantung pada Guning sekarang. Namun, Guning masih terlambat. Saat dia sampai di dekat gedung, dia mendengar seruan ngeri diikuti oleh seorang pria jatuh dari lantai 5. Dari gambaran prediksi, pekerja konstruksi akan mati dalam hitungan detik, namun dia sudah terjatuh, dan Guning gagal menghentikan, jadi dia hanya bisa memberikan pertolongan pertama dalam beberapa detik sebelum kematiannya. Seruan ngeri itu menarik perhatian orang. Namun, sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mereka mendengar suara keras dari tubuh yang menghantam tanah dengan keras. Saat ini, semua orang tercengang dengan pemandangan itu. Guning tiba di gedung tepat saat pekerja itu terjatuh, jadi dia segera meletakkan tangannya di dada pekerja itu, memberinya kekuatan.